Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Min yahdihillahu fala mudhillalah wa min yudhilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa sampai sesi ini yang insya Allah menambah wawasan kita. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya berdoa dan berharap agar kita semua selalu diberikan pengampunan dan dimurahkan rezekinya, kemudian tetap diberikan kesempatan menikmati nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat syiar Islam yang dirahmati Allah, pahala adalah tabungan rahasia dan ditangani langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tanpanya seorang muslim akan terjerumus dalam kenistaan dan kebinasaan di akhirat. Setiap manusia dapat memaksimalkan adanya pahala, namun belum tentu bisa menjaga tabungan pahala yang ia hasilkan agar tetap ada dan berkembang. Ajaran Islam mengajak manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan beramal soleh, semua itu demi kebaikan manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri. Dan sekali-kali tidaklah Rabb-Mu menganiaya hamba-hambanya. Quran Surah Fussilat ayat 46. Maka dari itu, kita jangan sampai amal kebaikan yang sudah susah payah dilakukan kemudian rusak karena suatu amal perbuatan lainnya. Setelah beramal soleh, maka tugas seorang mukmin adalah menjaga jangan sampai amal soleh itu rusak atau terhapus karena suatu amal lainnya. Berapa banyak orang yang beramal kebaikan dan amal-amal soleh lainnya, namun banyak juga pahala yang terhapus seketika. Berikut adalah penyebab gugurnya pahala. Yang pertama adalah sumpah atas nama Allah. Bersumpah atas nama Allah merupakan salah satu bentuk ucapan tanpa ilmu, karena ampunan Allah merupakan perkara gaib, sehingga tidak bisa seseorang mengatasnamakan Allah dalam menyatakan hal tersebut. Meskipun seseorang banyak dosa dan bermaksiat, namun tidak boleh ditunjuk secara langsung bahwa ia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hal ini akan merusak dan menghapus amal sang penunjuk tersebut. Karena bisa saja orang tersebut akan bertaubat dan Allah benar-benar mengampuninya. Dalam suatu hadis mengatakan bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengisahkan ada seseorang yang berkata, demi Allah pasti tidak akan mengampuni si fulan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, siapakah yang bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan? Sesungguhnya aku telah mengampuni si fulan dan aku menggugurkan amalmu. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua adalah durhaka terhadap kedua orang tua. Orang tua adalah orang yang mesti kita hormati. Namun jika kita durhaka kepada mereka, maka gugurlah pahala amalan yang telah dikerjakan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya,
Ada 3 golongan manusia yang Allah tidak akan menerima dari mereka amalan wajib dan tidak pula amalan sunnah mereka pada hari kiamat. Seorang yang durhaka kepada orang tuanya, seorang yang menyebut-nyebut sedekah pemberiannya, dan seseorang yang mendustakan takdir. Yang ketiga adalah riya. Riya adalah syirik kecil yang setiap manusia harus berhati-hati karenanya. Orang yang memiliki sifat riya mengerjakan segala kebaikan tidak diniatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi hanya ingin dipuji orang lain. Contoh perbuatan riya itu selalu memiliki hasrat ingin dipuji atas amal-amalan soleh yang telah dikerjakan. Bukankah telah disampaikan bahwa jika tangan kanan memberi maka sembunyikanlah tangan kirinya? Perilaku ini seperti virus yang sulit dideteksi. Bisa saja kita merasa tidak melakukannya, tetapi lisan dan perilaku tercatat sebagai dosa yang bisa menghapuskan pahala kita. Maka, sebaiknya kita lebih berhati-hati dan sembunyikanlah segala amalan dari orang lain. Sebab, kebahagiaan yang sesungguhnya adalah di akhirat kelak, bukan karena pujian dari orang lain. Imam Muslim meriwayatkan dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Aku paling kaya tidak butuh tandingan, dan sekutu barang siapa beramal menyekutukan kepada yang lain, maka aku tinggalkan amalannya dan tandingannya." Yang keempat adalah syirik. Syirik ini adalah perbuatan menyekutukan Allah seperti mengharap dan menyembah selain kepada Allah. Percaya akan kekuatan selain kekuatan Allah dan menyandarkan segala urusan kepada zat lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan syirik akan membuat pahala gugur dan pelakunya akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Semua dosa berpeluang mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dosa syirik. Betapa Allah sangat murka dan benci pada manusia yang memalingkan diri dari kekuasaannya. Dalam salah satu surah Al-Quran menjelaskan yang artinya, "Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi." Quran Surah Az-Zumar ayat 65. Yang kelima adalah murtad. Murtad merupakan orang yang memutuskan keluar dari Islam. Barang siapa yang keluar dari Islam, maka semua pahala yang telah dia kumpulkan akan gugur dan tak bernilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, pada saat di akhirat akan dijerumuskan ke dalam neraka sedalam-dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya kemudian mati dalam keadaan kafir, maka mereka itulah orang-orang yang terhapus amalannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal berada di dalamnya." Quran Surah Al-Baqarah ayat 217. Yang keenam adalah mengungkit-ungkit sedekah. Tidak diperbolehkannya seseorang mengungkit sedekah dan pemberian yang diserahkan kepada si penerima. Apabila jika berharap penerima sedekah tersebut untuk berbuat baik adalah suatu dosa dan bisa menggugurkan pahala amalan sedekah tersebut. Sama halnya dengan memberikan sedekah tetapi dengan cara yang membuat penerima merasa sakit hati dan terhina. Seperti bersedekah dengan penuh kesombongan sambil mengejek atau menceritakan perihal sedekah pada orang lain, sehingga si penerima malu dan tersakiti. Dalam salah satu surah Al-Quran menjelaskan tentang perkara tersebut, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima." Quran Surah Al-Baqarah ayat 264. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah penyebab gugurnya pahala
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menggugah hati kita untuk mewaspadai segala hal yang akan menggugurkan amalan kita atau mengurangi keberkahannya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan dan tutur kata yang tidak baik, saya minta maaf. Jika bisa tulis di kolom komentar. Sesungguhnya saya hanya ingin berbagi dan sama-sama belajar. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.